Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Saya adalah seorang pendaki. Mungkin apabila dikategorikan, saya hanyalah pendaki yang amatir. Karena pendakian yang saya lakukan untuk mencari kepuasan hati dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal tahun 2002, saya dan ketiga teman saya, Encam, Nining, Peking, dan saya sendiri, Utis Sutrisna, merencanakan sebuah pendakian. Tetapi kami semua belum tahu untuk mendaki ke gunung mana yang akan kami tuju. Di saat saya bertemu Naning, dia bilang, "Naning, Tis, gua belum pernah naik gunung sama lo. Kira-kira kapan kita bisa naik bareng, Tis? Terus ke gunung mana ya, Tis? Kayaknya seru kalau kita naik bareng." Saya, "Wah, gua belum tahu nih, Ning, mau naik kemana, tapi gua pingin naik ke tanah tertinggi di Jawa Barat, Ning. Gimana kalau kita ke Ciremai aja, Ning?" Tak lama kemudian, saya bertemu dengan salah satu teman saya. Dia adalah salah satu orang yang pertama mengawali dan menemani hobi saya mendaki. Encem namanya. Terus saya pun memberitahukan percakapan dengan Ning ke Encem. Saya, "Cem, ngajak naik bareng gimana kalau kita naik ke Ciremai?" Encem, "Boleh, Tis, kapan?" Saya, "Gimana kalau bulan April, Kem?" Encem, "Boleh." Kemudian salah satu teman kami, Peking, datang. Di pertengahan obrolan saya dengan Encem, Peking langsung gabung dengan obrolan kami. Peking, "Lagi ngobrolin apa lo berdua?" Saya, "Gini, King, Naning ngajakin naik bareng, terus gua punya rencana nih, pengen naik ke Ciremai." Peking, "Boleh tuh, gua ikut dah." Besok harinya Peking datang ke tempat biasa kami nongkrong. Peking, "Woi, gua udah beli keril baru nih, yuk siap berangkat." Akhirnya kami semua merencanakan lebih lanjut untuk pendakian. Yang belum tahu trek atau jalur pendakian Gunung Ciremai sebelumnya. Akhirnya kami mencari informasi dari kawan-kawan kami yang sudah melakukan pendakian gunung ke gunung tersebut. Dengan informasi yang sangat minim, kami pun menentukan hari keberangkatan. Sebenarnya kedua orang tua saya tidak pernah mengizinkan saya untuk mendaki gunung. Tetapi anak seusia saya pada saat itu lagi senang-senangnya mencari sebuah pengalaman baru. Jadi setiap saya ingin melakukan pendakian, peralatan pendakian saya selalu lebih awal di packing, karena apabila ibu saya sampai tahu, pasti saya akan batal melakukan pendakian. Jadi caranya kami meminta izin kepada kedua orang tua saya. Kami semua sebelum berangkat datang dulu ke rumah saya. Setelah ibu saya selesai sholat subuh, lalu kami meminta izin kepadanya dengan perlengkapan yang sudah ada di punggung kami. Masing-masing itu saya yang sangat tepat bisa dikatakan dengan memaksa. Akhirnya kedua orang tua saya mau tidak mau mengizinkan kami, walaupun wajah mereka menunjukkan tidak ikhlas mengizinkan kami semua. Saya pun langsung mencium tangan kedua orang tua saya sambil meminta doanya. "Mah, Utis berangkat dulu, doain ya, Mah." Encem, Naning, Peking pun bergantian meminta doa pada kedua orang tua saya. Kami semua melakukan keberangkatan pada hari Selasa pagi, kurang lebih mulai berangkat dari rumah sekitar jam 5 pagi menuju Terminal Bekasi. Dan sebenarnya kami semua tidak tahu di mana Gunung Ciremai itu tepatnya. Tetapi yang penting untuk kami hanya tahu di kota mana Gunung Ciremai itu berada.
Untuk kami itu pun sudah cukup, dan itu memang selalu yang kami lakukan. Karena apabila dari salah satu teman mendaki, kami sudah tahu di mana letak gunung yang akan kami daki. Kami merasa kurang asik. Alasannya kita berusaha ingin mengerti gunung yang kita daki dengan bersama-sama, mencari jalan ke puncaknya. Akhirnya kita semua menuju ke kota Cirebon. Di separuh perjalanan bus yang kami tumpangi istirahat di salah satu SPBU. Lalu kami membeli makanan untuk mengganjal perut. Ya, perut kami. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki berjaket kulit, kacamata hitam, kurang lebih berusia 30 tahun, menghampiri kami. Lelaki jaket kulit, "Mau kemana, Mas?" Kami, "Gak kemana-mana kok, Mas." Lelaki jaket kulit, "Ah, mas mau mendaki ya? Itu bawa tas besar-besar." Encem, "Iya, Mas, kami mau naik ke Ciremai." Lelaki jaket kulit, "Oh, mau ke Ciremai. Kalau mau naik ke sana, lebih baik lewat jalur Palutungan aja, Mas. Lebih landai dan pemandangannya lebih indah kalau dari jalur sana." Encem, "Oh gitu ya, Mas. Iya, sebenarnya rencana kami semua ingin mendaki. Belum tahu lewat jalur mana, tapi rencana kami mau lewat jalur Linggarjati." Lelaki jaket kulit, "Wah, lewat Linggarjati, jalurnya lebih curam, Mas. Saya juga suka ngebawa rombongan anak-anak universitas untuk melakukan pelantikan di perkemahan di bawah kaki gunung Ciremai lewat Palutungan. Kalau Mas mau, nanti saya antar ke arah jalurnya." Kami merasa sudah sangat akrab dengan lelaki itu, padahal kami cuma bertemu di tempat istirahat bus. Ia pun memberikan nomor telepon di kertas ke saya, lalu saya simpan di dalam dompet. Akhirnya kita semua percaya ucapan lelaki itu karena alasannya sangat masuk akal dan kelihatan dari postur tubuhnya seorang pendaki yang profesional. Dan ia pun mengantar kami sampai ke arah jalur Palutungan. Kami pun berpisah setelah lelaki itu bilang, "Kamu naik aja angkot itu, dia ke arah Palutungan kok." Sampai di pos pendaftaran jalur Palutungan, kami semua tiba ke sebuah pos pendaftaran untuk pendakian. Lucunya kami ragu dengan pos tersebut. Selain pos pendaftarannya sudah tidak layak, banyak bagian yang rusak, dan tidak ada satu orang pun yang menjaga pos pendaftaran tersebut. Akhirnya kita istirahat di pos itu sambil bertanya kepada warga sekitar yang lewat. Kami, "Pak, permisi, saya mau nanya, kalau mau mendaki mendaftar kemana ya, Pak?" Warga setempat, "Oh, tunggu di sini ya, Mas. Saya panggil dulu Pak Sandi yang menjaga pos ini, tapi orangnya lagi di kebun." Kami, "Iya Pak, kami tunggu." Kami semua makin bingung. Sambil menunggu saya melihat-lihat ke dalam pos dari luar karena masih terkunci. Ada sebuah mading di dalam sana. Saya melihat isi mading itu tentang keindahan pemandangan puncak Gunung Ciremai yang ingin kami daki. Gak lama kemudian Pak Sandi datang. Akhirnya pos dibuka dan kami semua masuk ke dalam. Anehnya, setelah saya masuk ke dalam mading yang saya lihat dari luar, tadi ternyata isinya bukan foto-foto keindahan puncak Gunung Ciremai, melainkan sebaliknya. Ternyata mading tersebut berisikan foto-foto evakuasi korban pendaki yang mengalami kecelakaan pada waktu pendakian. Saya langsung kaget, tetapi saya tidak bilang kepada salah satu pun teman saya. Proses pendaftaran pun akhirnya selesai. Sebelum kami semua melanjutkan perjalanan, Pak Sandi lalu menanyakan perlengkapan kami. "Pak Sandi, apa perlengkapannya sudah lengkap?" Kami, "Lengkap Pak." Kami, "Pak, rencana kami mau turunnya lewat jalur Linggarjati." Pak Sandi, "Oh gitu. Kalau mau turun lewat jalur itu, nanti di puncak sana ada satu nisan, salah satu pendaki dari kota Bekasi. Kalian harus lewati terus jalan ke depan. Nanti terlihat ada pelang atau papan petunjuk
yang dipaku di pohon jalur Linggarjati. Kami, iya, terima kasih ya Pak. Lalu kami semua pamit berangkat menempuh jalur Palutungan. Kami melewati pemukiman desa Palutungan. Benar ucapan lelaki yang bertemu di bus. Memang jalur Palutungan sangat indah dan tidak terlalu curam. Sepanjang perjalanan kami bercanda agar perjalanan yang kami tempuh tidak terasa terlalu jauh dan capek. Di sela waktu kami melewati pemukiman, kami semua disuguhkan dengan hamparan ladang wortel yang tumbuh sangat subur di kaki Gunung Ciremai tersebut. Di antara kami pun menyempatkan diri untuk meminta beberapa wortel dari pemilik ladang. Kami pun membawa wortel tersebut untuk bekal di perjalanan. Selama kami berjalan mengikuti jalan setapak yang kami lalui, benar-benar terasa alami, seperti alam yang membuat jalur dengan sendirinya. Kami tidak menyadari bahwa jalur yang kami lalui sepertinya sudah sangat jarang dilalui para pendaki. Trek yang kami lalui terbentuk asli dengan sendirinya. Kami pun terhalang dengan tumbangnya salah satu pohon besar yang menutupi jalur setapak. Akhirnya kami berhenti melihat sekeliling dan berpikir mau lewat mana. Lalu tidak lama kemudian ada satu kelompok pendaki yang turun dari atas berlawanan arah dari kami. Mereka menuruni jalur lewat pohon yang tumbang di depan kami. Agak kaget dan kelompok pendaki yang turun itu hanya 3 orang akhirnya menghampiri kami. Ia bertanya pada kami, kelompok pendaki, "Mas, mau muncak ya?" Kami, "Iya Mas." "Wah, jalurnya tertutup pohon tumbang ya Mas?" Kelompok pendaki, "Iya, kalau gitu saya lanjut turun ya Mas. Sukses ya sampai puncak." Kami, "Iya Mas, thanks ya Mas, hati-hati juga Mas." Kalau kami semua melanjutkan perjalanan dengan melewati pohon besar yang tumbang itu, yang sangat licin penuh dengan lumut. Kami semua dengan hati-hati sambil merangkak melewati pohon-pohon tumbang itu. Akhirnya kami semua sampai menemukan jalur setapak lagi. Langit pun mulai gelap dan kami pun menemukan rombongan pelantikan pecinta alam salah satu universitas kota Cirebon. Kami memutuskan mendirikan tenda di dekat rombongan pelantikan tersebut. Waktu semakin malam, udara di sekitar pun mulai terasa dingin. Untuk menghangatkan tubuh, kami membuat kopi dan memasak untuk makan malam. Tidak lama kemudian, kami mendengar seperti suara rombongan sampai ke tenda pecinta alam yang berada di dekat tenda kami. Lalu, kami mengunjungi ke tenda mereka. Kami pun berkenalan dan sebentar mengobrol sambil menikmati agar-agar yang kami buat di malam itu. Ternyata mereka dari salah satu universitas di kota Cirebon baru saja melakukan kegiatan mencari jejak. Pagi hari pun tiba, matahari pun sudah menembus kabut dan dedaunan. Kami terbangun, lalu kami mandi di sungai yang dekat dengan tenda kami. Dan yang lain mengepek peralatan pendakian yang ada juga yang membuat sarapan untuk mengisi tenaga kami. Setelah semua selesai, kami pun pamit dengan rombongan pelantikan pecinta alam itu. Dan disitulah akhir kami bertemu orang lain selain kami berempat. Kami terus melanjutkan pendakian melewati jalur setapak yang benar-benar alami. Dan banyak sekali papan peringatan yang dibuat para pecinta alam, ranger, untuk tata tertib pendakian Ciremai. Ada yang berisikan dilarang bicara tidak sopan atau sembarangan dan sebagainya. Kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Sepanjang perjalanan kami masih tetap menghibur diri kami dengan bercanda karena memang salah satu dari kami yang bernama Naning sangat kocak anaknya. Kebetulan si Naning itu belum pernah melihat bagaimana edelweiss, bunga abadi yang ada di gunung, yang masih ditangkainya. Di sepanjang jalan kami semua membohongi Naning kalau ada bunga liar yang kami lewati. Kami semua bilang kepadanya, "Ning, tuh bunga abadi."
Dengan senangnya Naning memetiknya, lalu kami mentertawakannya. Hahaha. Bukan Ning, nanti mungkin di puncak sana kita nemuin Edelweiss, misteri Gua Walet yang ada di dekat puncak Gunung Ciremai. Mungkin kurang lebih sekitar 2 jam lagi perjalanan. Apabila dilihat dengan mata kepala, kami bisa sampai di puncak. Tiba-tiba Peking menghentikan perjalanan. Ia berkata, Peking, "Woi, break dulu. Kayaknya gue nggak sanggup lanjutin lagi perjalanan. Lagian juga gue susah nafas terus. Sudah sore. Gimana kalau kita buka tenda di sini?" Saya, "King, bentar lagi sampai puncak tuh. Udah kelihatan puncaknya." Peking tetap saja tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin karena oksigen mulai menipis karena ketinggian. Peking makin terasa susah bernafas. Akhirnya kami memutuskan membuat tenda. Ternyata di sekitar kita ada sebuah goa yang bernama Goa Walet. Tetapi saya pribadi jujur, awal melihat goa tersebut merasa sangat takut. Lalu saya berpendapat, gimana kalau diriin tenda di luar gua aja? Peking memprotes, "Gua gak mau kalau diriin tenda di luar goa. Mending di dalam aja, lebih aman. Kalau ada badai, kita gak bakal kena badai." Itu salah satu alasan Peking. Saya berpikir gak akan terkena badai karena posisi untuk menjangkau ke goa tersebut harus turun, mungkin sekitar 5 atau 7 meter. Jadi sebenarnya walaupun kami mendirikan di luar goa, kita terlindungi di balik tebing yang ada di sekitar kita. Atau tepatnya kami semua berada di sekitar antara tebing tersebut. Akhirnya Peking malah emosi. Dia tetap saja memaksa kami semua untuk mendirikan tenda di dalam goa. Sampai ia membanting jerigen stok air minum yang ia bawa. Akhirnya Encem dan Naning menenangkan keadaan mereka. Mereka bilang, "Udah, Tis, kita cek aja dulu ke dalam goa itu. Siapa tahu ada tempat yang enak." Lalu kami semua mengecek ke dalam goa. Di mulut goa banyak sekali botol-botol air mineral yang berfungsi menampung tetesan air yang jatuh dari stalaktit yang ada di sekitar mulut goa. Yang ada di benak kami, mungkin air itu untuk membantu para pendaki yang kehabisan stok air untuk menuju puncak. Karena sudah tidak ada lagi sumber air untuk menuju puncak selain tetesan air dari stalaktit tersebut. Dengan bantuan senter dan lampu badai untuk menerangi pandangan mata kami untuk melihat ke dalam goa, karena benar-benar tidak ada cahaya selain dari senter dan lampu badai tersebut. Akhirnya kami menemukan tempat yang sangat sempit tapi cukup untuk berbaring 4 orang. Tanahnya sangatlah halus, mungkin seperti rumah-rumahan di pedesaan yang lantainya hanya tanah yang sudah keras dan mengkilat hitam. Kurang lebih seperti lantai yang terbuat dari tanah, dan di atasnya sudah diberikan plastik untuk menahan tetesan air dari atas goa tersebut. Kami pun tidak pernah tahu siapa yang memasangnya. Akhirnya kami memutuskan menginap di tempat itu. Karena dari yang kami lihat, hanya tempat itu yang terbaik untuk kami. Kami membawa peralatan kami ke dalam goa itu dan merapikan untuk menginap semalam di tempat itu. Walaupun kami tidak bisa mendirikan tenda untuk kami tidur, kami hanya menggunakan tenda dan matras untuk mengalasi kami tidur. Di atas langit-langit goa tersebut memang banyak sekali sarang burung walet, karena burung-burung walet banyak berserangan di antara celah-celah atas goa dan bertebangan dari langit-langit goa tersebut. Kami berpikir mungkin goa ini dinamakan Goa Walet karena banyak sekali burung walet yang bersarang di goa ini. Tanpa kami sadari, dari tempat berbaring kami yang kurang lebih 2 kali 3 meter di bawah kaki kami ada lubang yang sangat gelap, yang kami cek dengan menjatuhkan batu ke dalam lubang atau rongga gua tersebut untuk mengetahui apakah dangkal atau sebaliknya. Ternyata lubang itu sangat dalam
sampai batu yang tadi kami jatuhkan sangat lama menyentuh dasar lubang tersebut. Pantulannya pun terdengar sangat jauh. Rasa ketakutan saya semakin bertambah. Lalu waktu pun semakin kami memutuskan untuk berbaring. Tidak lama kemudian, Encem berteriak di saat kami semua sudah mulai tidur. Encem, "Aduh, gua kebakar! Aduh, gua kebakar!" Kami semua terbangun lalu bertanya, "Apa yang kebakar, Cem?" Encem, "Ini badan gua kayak kebakar." Lalu Encem membuka jaket yang ia pakai dengan penerangan senter dan lampu badai kami melihat ke arah yang terasa terbakar pada tubuh Encem, tepatnya di bawah ketiaknya. Ternyata kulitnya terkelupas, mungkin kurang lebih lebarnya setelapak tangan orang dewasa. Lalu kami mengobatinya dengan peralatan P3K yang kami bawa. Ternyata penyebab kulit Encem terbakar karena minyak tanah yang tumpah di jaketnya dari lampu badai yang dia taruh di dalam tasnya yang dibalut jaket untuk menghindari dari benturan. Ternyata isi minyak lampu itu masih tersisa dan tumpah di jaketnya. Pengalaman yang kita dapat dari kejadian itu, ternyata minyak tanah sangat berbahaya apabila di keadaan suhu yang dingin, apabila terkontak langsung dengan kulit. Lalu kami semua melanjutkan tidur. Suasana di dalam gua semakin mencekam. Tidak lama kemudian, Naning membangunkan saya. "Naning, Tis, bangun." Saya, "Kenapa nih?" "Naning, gua pingin kencing, tapi di mana ya? Serem banget." Saya, "Sama, gue juga dari tadi nahan kencing nih." Encem dan Packing akhirnya terbangun dari tidur yang karena mendengar obrolan kami berdua. Mereka pun menyarankan, "Ya udah kencing aja di depan sini nih." Jadi akhirnya kami berdua buang air kecil di lubang yang ada di bawah kaki kami, yang sebelumnya lubang yang kami cek dalam sekali itu. Kami berdua pun melanjutkan istirahat karena besok pagi kami harus sudah melanjutkan pendakian ke puncak. Pagi hari pun tiba, kami lihat jam sekitar 6.15, tetapi kami semua tidak melihat cahaya matahari sedikit pun yang masuk ke dalam goa. Tiba-tiba Packing bangun dan tidurnya. Belum sedikit pun minum ataupun mengucek kedua matanya, ia seperti orang menyanyi. Dan yang sangat anehnya, ia menyanyi lagu yang saya tidak tahu liriknya. Karena pas saya perhatikan, lalu saya tanyakan, "King, lo nyanyi lagu siapa?" Packing menjawab dengan santainya, "Gua gak nyanyi apa-apa kok." Saya pun bingung karena saya jelas-jelas mendengar Packing menyanyikan sebuah lagu. Syair lagu yang Packing nyanyikan, yang saya masih ingat dengan jelas. "Aku terdampar di hutan yang luas ini." Dan jujur saja, nadanya pun lumayan bagus. Packing nyanyikan. Ya sudah, saya mengabaikan nyanyian tersebut. Lalu kami semua Packing bareng masing-masing untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Pendakian menuju puncak Ciremai, batu nisan pendaki dari kota Bekasi yang ada di puncak Ciremai. Kami pun melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Ciremai. Ternyata untuk mencapai puncak, kami harus melewati jalur yang sangat terjal, penuh dengan bebatuan, dan sudah tidak ada lagi pepohonan yang tumbang besar di sekitar puncak sana. Mau tidak mau, kami semua merangkak dengan beban carrier yang masing-masing. Yang kami bawa hanya dibantu bebatuan yang ada di sekitar untuk berpegangan. Banyak juga bebatuan yang jatuh akibat kami jadikan pijakan dan pegangan. Ada beberapa batu yang jatuh mengenai kepala kami. Akhirnya kami mendaki dengan bersiksak agar bebatuan yang jatuh tidak tertimpa lagi, karena sangat berbahaya apabila di antara kami tergelincir ke bawah sana. Mungkin kurang lebih 1,5 jam kami melewati jalur yang sangat curam itu. Akhirnya kami sampai puncak Gunung Ciremai. Kami berempat sangat bangga dan sangat mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu semua ungkapan yang umum bagi para pendaki, karena dengan kita berada di puncak atau berdiri di tanah Allah ciptakan lebih tinggi dari sekitarnya, kita semua akan merasakan makhluk yang sangat kecil yang tak ada bedanya dengan butiran debu. Ya, itu menurut saya mungkin inilah salah satu Allah memberikan hobi atau sebuah keinginan pada setiap umatnya. Apapun keinginannya tanpa terkecuali,
apabila sudah dapat mencapainya, Allah memiliki tujuan agar setiap umatnya dapat mensyukuri nikmat yang Ia berikan dan memahami bahwa kita semua makhluk yang tidak sempurna agar dapat mengetahui kebesarannya. Lah, kok gue jadi curhat? Lanjut. Kami berempat menikmati pemandangan yang sangat indah dari puncak sambil menikmati wortel yang kami bawa dari perkebunan di bawah kaki Gunung Ciremai. Ternyata wortel yang kami bawa dimakan dengan gula pasir, terasa nikmat. Tak karena lapar ya. Tidak lama kemudian kami mengambil gambar di sekitar puncak kami. Sudah capai kaldera, kawahnya pun terlihat indah. Indah banget warna hijau. Tiba-tiba ada seekor burung yang datang menghampiri di saat kami mengambil gambar foto-foto. Kami pun tidak tahu nama burung itu. Warna burung itu kepalanya coklat tua sebesar burung poksai. Uniknya burung itu tidak takut dengan kami semua. Ia meloncat-loncat mendekati kami semua. Lalu Naning mendekati burung itu. Naning sepertinya mengajak ngobrol burung itu. Burung, sini. Dan Naning memuji burung itu. Bagus. Ya, kami semua ternyata memiliki pemikiran yang sama. Agak aneh juga ya. Belum pernah selama pendakian sampai puncak gunung yang kami pernah daki bertemu seekor burung yang terlihat jinak. Tak lama kemudian burung itu meloncat agak menjauh dari kami. Dan burung itu pun terbang entah kemana. Lalu kurang lebih sekitar 1 jam kami di puncak sana. Setelah selesai menikmati salah satu kebesaran Tuhan, istirahat dan mengisi perut, kami pun menghabiskan perbekalan kami di puncak. Selain memang kami membawa perbekalan secukupnya, karena kami pikir kami melanjutkan perjalanan turun dari puncak sampai ke Linggarjati lebih cepat daripada mendaki. Pikir kami sore hari sudah sampai ke Linggarjati. Salah satu dari kami ingat bahwa seorang pendaki dari kota kami yang dibuatkan batu nisan oleh keluarganya di puncak Gunung Ciremai. Lalu kami memutuskan untuk mencari batu nisan tersebut karena kami pun tidak pernah tahu sebelumnya. Jadi kami sangat ingin mengetahui batu nisan itu. Akhirnya kami pun menemukan nisan tersebut. Walaupun sebelumnya kami salah dengan batu nisan tersebut, karena di puncak sana ada sebuah patok. Mungkin kami istilahkan karena terbuat dari batu yang dicor. Kami semua pun sudah mendoakan patok tersebut yang kami kira nisan. Lalu kami melanjutkan perjalanan untuk turun dan puncak menuju jalur Linggarjati. Ternyata sebelum kami menemukan jalur Linggarjati, kami menemukan sebuah batu nisan salah satu pendaki dari kota kami, Bekasi. Lengkap seperti batu nisan pada umumnya, bertuliskan nama, tanggal, bulan, dan tahun wafatnya. Saya hanya ingat ia wafat persis 1 tahun yang lalu, 2001. Kalau tidak salah bulannya sama dengan kami mendaki, yaitu bulan April. Di sekitar batu nisan tersebut ada beberapa botol air mineral, dan botol parfum. Mungkin itu adalah bukti bahwa banyak juga para mendaki yang mendoakan salah satu pecinta alam yang telah mendahului kita semua. Kami pun bersama-sama mendoakan, dan Encen pun meninggalkan sebotol bekal air mineral yang ia bawa. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan mencari jalur Linggarjati. Ketika kami menyusuri jalan bibir kawah, kami pun menemukan jalan setapak yang kami kira jalur Linggarjati. Kami pun mengikuti jalur setapak tersebut. Tidak lama kemudian, sekitar 15 menit, kami menelusuri jalan tersebut. Ternyata jalur setapak tersebut terputus, tidak ada jalan lagi, tertutup tanaman liar yang ada di sekitaran puncak. Dengan cepat, kami semua memutuskan kembali lagi ke puncak, karena kami tidak mau ambil resiko untuk tersesat di gunung ini. Sebelum ada satupun dari kami yang panik setelah menemukan jalan setapak yang salah tersebut. Lalu kami menemukan kembali jalan setapak. Salah satu dari kami mengecek jalan setapak itu terlebih dahulu. Dan setelah dicek betul jalur itu benar-benar jalur untuk turun ke kaki Gunung Ciremai. Kami menganggap bahwa jalur yang kami lewati itu benar mengarah ke Linggarjati. Setelah sekitar 20 menit
kami menempuh jalan setapak yang kami jadikan acuan untuk sampai kaki Gunung Ciremai, tepatnya jalur Linggarjati. Ternyata kami semua disuguhkan dengan pemandangan yang kami tidak pernah lihat sebelumnya. Terutama Naning, kawan saya yang belum pernah melihat bagaimana pohon Edelweiss. Ternyata kami semua berada di ladang bunga abadi tersebut. Dengan sangat gembiranya, kami pun mulai memetik bunga-bunga abadi tersebut sambil menyusuri jalan setapak. Hingga tanpa kami sadari, ternyata kami berada sudah tidak di jalan setapak lagi, melainkan kami semua ada di dalam rongga tanah. Mungkin dapat diibaratkan persis seperti jalur air yang sudah kering. Awalnya rongga itu dalam sekitar betis orang dewasa, tetapi tanpa kami sadari sambil memilih-milih bunga abadi tersebut, ternyata rongga tanah yang kami susuri semakin dalam dan besar. Malah kurang lebih kami ada di keadaan 4-5 meter dalam rongga tanah tersebut. Kemudian kami berhenti sejenak untuk istirahat dan membicarakan, kenapa kok masih lama, makin dalam sama makin lebar ya? Saya memberi saran kepada Encem, Cem, gimana kalau kita balik lagi ke atas? Soalnya nih jalur gua gak yakin. Wah Tis, kalau kita naik lagi udah jauh banget nih puncak. Dari sini kita semua bisa kemalaman sampai bawah. Kedua teman saya pun yang lain mereka berpikir yang sama. Iya, ternyata kita sudah jauh juga dari puncak. Mungkin kita sekarang sudah sampai lembah gunung ini. Perasaan saya pribadi sudah mulai tidak enak, meskipun dari kami ada yang masih santai dengan keadaan saat ini. Malah ada yang berpendapat di antara kami, siapa tahu kita bisa nemuin jalur baru dan dekat sampai bawah sana. Kami terus menyusuri jalur air, rongga tanah kering yang terus semakin dalam. Akhirnya kami memutuskan untuk naik ke tepi rongga. Kami terus menyusuri tepi rongga tersebut. Akhirnya kami ditemukan hamparan rumput gajah yang sangat luas. Mungkin kami dapat mengibaratkan seperti kita melihat sawah-sawah yang terdampar sangat luas di pedesaan. Dari jarak kurang lebih 50-100 meter baru terlihat sebatang pohon kecil yang hidup di dataran tinggi di antara rumput-rumput gajah di sekitarnya. Dengan berpikir positif, kami semua melanjutkan perjalanan menuju ke kaki gunung. Lagi-lagi kami mengulangi kejadian yang sama. Awalnya kami menelusuri hamparan rumput liar, hanya tingginya sebetis orang dewasa. Semakin kami menelusuri ke bawah sana, ternyata kami harus mengeluarkan belati yang kami bawa untuk membuka jalan yang terhalang rumput itu terus semakin tinggi. Naning adalah orang yang terpendek dari kami. Semua ia mulai tertutup oleh rumput liar tersebut. Tinggi rumput liar hampir melewati pundak Naning. Tidak lama berselang, Naning yang berjalan di paling belakang berteriak, "Mundur! Mundur! Mundur! Kayaknya kita gak bisa terusin jalur ini. Semakin ke bawah, semakin tinggi rumputnya. Kita semua bisa ketutup rumput ini." Lah, mengatakannya itu susah. Sudah berada di atas pohon yang ada di sekitar situ, yang tingginya mungkin 3-4 meter. Batangnya pun selengan orang dewasa. Mengapa Naning naik ke atas pohon tersebut? Ternyata Naning merasa menginjak benda yang bergerak dan licin. Itulah sebabnya ia ke atas pohon. Ia takut yang ia injak itu adalah ular yang besar. Ungkapan ini diucapkan setelah kami sudah dalam perjalanan pulang ke Bekasi. Akhirnya kami mengikuti perintah Naning. Kami semua kembali turun ke rongga tanah yang tadi, yang tingginya mungkin 2-3 kali lipat dari kita semua. Langit pun mulai gelap tanpa kami sadari. Sampai saat ini, bagaimana kami semua bisa keluar dari rongga itu?